Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Sekarang udah dari Tosaurus, lanjutan dari video-video sebelumnya. Sekarang kita lihat di toko nih, udah mulai penuh lagi rak-raknya, dari mulai handgun, dari mulai rifle, dan tentunya sudah datang brand-brand ternama juga. Selain dari bisa Tokyo Marui, juga ada GHK, ada ya ini yang baru Inokatsu soalnya AMG, produk AMG Saber Gun, tentunya dengan feature-feature yang baru dan desain-desain yang baru teman-teman. Ini gue bilang nih, ini menggunakan karbon loh, bukan cuma motor tapi airsoft gun sudah dimix bahannya dengan karbon, ya kan? Lalu ya tuh udah mulai penuh dan udah mulai rame tahun 2024. Tahun yang baru, teman-teman pasti pengen punya unit yang desain baru dan punya feature-feature yang lebih menarik lagi, ya kan? Tapi sekarang gimana sih peraturan membeli airsoft gun? Apakah ada perubahan atau enggak? Mari kita tanya sama siapa ya? Nah itu dia tuh, Ica orang Depok. Nopi orang mana Nopi? Kemayoran. Depok juga. Jadi emang Tosaurus ini suka sama orang Depok nih. Ya kan, yang dulu juga orang Depok tapi pada hilang semua tuh, dari mulai si Amel, si Andre orang Depok semua. Oke, tanya nih, gimana nih Noh? Halo. Tahun 2024, apakah syarat pembeliannya masih yang lama? Jadi gue jelasin dulu itu syarat pembelian unit airsoft gun pertama harus pakai KTP, ya kan? Lalu SKCK, lalu ada bebas narkoba, surat dari tim airsoft ya, terus apa lagi? KTA airsoft itu dulu ya, tahun 2023 seperti itu. Lalu terakhir akhir 2023 itu ada bisa beli pakai BPJS ya. Itu kalau SKCK-nya dibantu di sini. Kalau SKCK dibantu di sini, jadi di sini serba dipermudah. SKCK bisa dibantu di sini ya, dibuatin kan? Iya. Kemudian juga KTA juga dibuatin di sini. Tapi sekali lagi ingat, meski dipermudah pembuatan KTA dan SKCK, bukan berarti airsoft gun ini bisa kalian miliki begitu saja. Artinya nanti kalian harus masuk ke dalam tim airsoft yang memang mungkin dibuatkan oleh toko, ya kan? Lalu tapi harus masuk ke klub yang resmi teman-teman, yang ada di organisasi airsoft gun yang ada di Indonesia seperti ABU, Purgasi, Formi, apalagi sih FAI, itulah. Jadi jangan menjadi individu pemilik airsoft gun yang tidak bertanggung jawab lah, gitu. Menggunakan alat ini hanya untuk olahraga, tidak untuk kebutuhan yang lain. Jadi tidak seperti untuk nakut-nakutin orang, ya kan? Untuk bela diri itu nggak boleh. Itu nggak disarankan. Tidak disarankan. Jadi kalau mau main airsoft gun, silakan ke tempat-tempat yang sudah disediakan seperti di M7 Tactical yang ada di Kuningan City, di Liverpool Puri, lalu ada di unit di tempat-tempat lain, itu memang diperuntukkan untuk bermain airsoft gun teman-teman. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ikut komunitas airsoft gun. Begitu. Nah sekarang apa nih, Nov? Ada perubahan nggak kalau kita mau beli unit airsoft gun di Tosaurus tentunya? Perubahannya paling ada surat SIPA, surat izin kepemilikan airsoft harus diwajibkan. Surat izin pemilikan airsoft SIPA tuh teman-teman. Nah jadi SIPA itu berlakunya untuk satu unit atau misalnya gue punya 3, cukup satu SIPA atau masing-masing satu? Masing-masing satu. Masing-masing satu? Iya. Jadi misalnya gue mau beli lagi nih, misalnya gue datang sini beli unit rifle dapat SIPA, misalnya gue beli ini dapat SIPA. Iya. Nah per unit. itu ngurusnya gimana Nom? Diurusin atau memang kita harus ngurus sendiri? Itu udah termaksud sih, jadi kita yang ngurusin juga. Jadi tetap datanya tetap lampirin KTP, kartu keluarga, terus sama pas foto sama KTA, mas KCK. Selebihnya nanti kan harga juga udah sama SIPA-nya langsung. Oh, jadi waktu kita beli, misalnya harga unitnya 5 juta, itu sudah termasuk tadi semua disebutin tuh ya? Udah, kecuali KTA ya. KTA belum termasuk. Oh, kalau KTA gue bilang tadi, KTA itu memang harus diurus ke tim airsoft yang ada di Indonesia. Ya kan, gimana caranya ya lu ikut ke komunitas, lu ngobrol-ngobrol sama di tempat-tempat anak airsoft gun. Misalnya nama klubnya Bodrek lah ya, lu ikut ke Bodrek,
dapat KTA-nya dari ketuanya, lu bawa ke sini, ya Iya, kan? lampirkan. Dilampirkan. Kalau dosa- nggak ada bisa dibantu sini. Nah, jadi kenapa demikian? Karena memang untuk untuk mengetahui, jadi terkontrol lah siapa aja sih orang yang memiliki unit airsoft gun, ya kan? Kalau dia ada di dalam naungan tim organisasi airsoft gun, itu kan sudah ketahuan siapa saja pemiliknya. Tapi kalau misalnya nggak punya KTA, itu kan kita nggak tahu dia ada di klub mana. Sewaktu-waktu berbuat di luar kendali, ya kan, penyalahgunaan, kita nggak bisa tahu ada di mana orangnya, siapa yang menggunakan. Tapi kalau dengan adanya KTA, itu akan diperketat lah kepemilikannya. Tapi kalau misalnya nggak punya, akan dibantu sama Dari Toysaurus. dari Toysaurus. Nah, si Pak ini kan untuk satu unit satu mainan kan. Lah, ada nggak? Jadi ini seperti macam kayak kendaraan ya, Nov ya? Kayak STNK ya? Iya. Apakah kalau STNK ke motor kan ada durasinya ya, ada masa berlaku? Apakah ini juga berlaku? Begitu Iya, seperti itu? Setahun? Iya. Berapa untuk satu unit Perpanjangnya? Perpanjangnya untuk saat ini ya baru diinformasikan 100.000 sampai 200.000 untuk perpanjang. Rifle handgun? Iya, rifle Sama ataupun handgun. dua-duanya? Iya. Oh gitu. Tadi apa aja lu mau ngomong ya? Ngurusnya kemana? Nah, ngurus itu kemana? Sini aja langsung bisa perpanjang. Misalnya gue beli unit di sini, Iya. habis nih tahun depannya, kedatang nih ke sini. Iya. Saya mau ngurus nih Kak. Untuk keperpanjangannya bisa bantu di Panjangnya. sini. Nah, kalau orang lain datang tanpa beli di sini, belum tentu ya. Belum. Itu Pokoknya yang beli di Toysaurus. belum dikondisikan. Jadi Iya. yang bisa mengurus SIPA, yang bakal diurus oleh Toysaurus tentunya orang-orang yang beli unit di Toysaurus, teman-teman. Jadi teman-teman, SIPA itu wajib. Jadi kalau teman-teman mau main kemana aja, silakan bawa kartu KTA-nya, bawa SIPA juga. Jadi itu wajib, kayak lu bawa motor aja, lu bawa motor tanpa STNK itu sangat berbahaya kalau ada razia, gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekali lagi, ketika kita beli unit di toko Toysaurus, apa aja yang didapat dan harus dilampirkan? Dilampirkan tetap persyaratan pembelian seperti KTP, KK, KTA klub kalau belum ada bisa dibantu di sini. SKCK-nya kalau Jabodetabek itu udah bisa dibantu di sini juga. Kalau di luar Jabodetabek mohon dilampirkan. Kalau misalkan itu bisa menyusul, tapi kita kasih waktu di luar Jabodetabek itu seminggu atau 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu. Untuk SKCK ya. Kartu KTA dilampirkan. Kalau misalnya ada punya tim, Iya, kalau udah punya KTA kayak Perbakin atau dia punya KTA yang lain bisa dilampirkan, tapi yang khusus untuk airsoft ya. Gitu. plus dapat SIPA. Iya, plus dan sama SIPA-nya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi di tahun 2024 ini kalau beli unit airsoft gun di sini sudah dapat SIPA. Kok mahal? Misalnya unit di sebelah sana harganya 5 juta misalnya. Kok di sini jadi 5,5? Ya kan sudah dibilang sudah sama SIPA. Ngurus SIPA itu memerlukan waktu, memerlukan biaya. Jadi lu tinggal terima jadi sebenarnya kalau di sini. Sudah diurusin semua sama toko. Tapi sekali lagi, toko hanya mengurus SIPA, perpanjangan SIPA bagi yang beli di Toysaurus. Toysaurus. Oke, semoga teman-teman semakin mantap untuk membeli unit di sini. Tapi sekali lagi jangan disalahgunakan. Ya kan, Mbak? Betul, jangan disalahgunakan. Oke, sekarang kita akan review unit lagi nih. Jadi kemarin tuh gue review unit the best rifle unit yang ada di Toysaurus tahun 2023 dari GHK, dan ternyata toko masih menyediakan unit-unit GHK. Itu versi gue ya, versi orang beda-beda. Kalau gue suka pakai GHK. Mari kita lanjut. Nah nih teman-teman, sekarang di depan gue ini ada AKM dari brand yang berbeda. Yang gue pegang ini adalah dari GHK. Dan yang bawah ini dari INL. Kalau teman-teman pernah lihat video tadi gue bilang di awal, gue lebih suka produk-produk GHK. Memang sampai sekarang gue masih begitu, ya kan? Kenapa? Karena tadi gue bilang, pertama dari material besinya aja nih, itu sudah sangat mendekati dari unit-unit real steel. Misalnya nih, dinginnya itu beda, seperti dingin-dingin real steel. Kalau dulu gue pernah main nembak di suatu tempat
dengan menggunakan real steel. Latihan aja didampingi sama instruktur yang benar-benar dari teman-teman TNI. Ya rasanya ketika megang bahan metal dari si unitnya itu sama seperti gue megang unit si GHK ini teman-teman. Bahannya, bodinya, dinginnya. Dan kalau kita pegang pun itu sidik jari itu tertinggal teman-teman. Tuh, ya kan? Nanti kita bisa lihat dari dekat. Dan ini menggunakan stoknya bahan dari kayu beneran, ya kan? Dari kayu beneran. Jadi ya memang mirip sama unit aslinya 11-12 lah bentuknya juga. Setahu gue juga bahan yang digunakan membuat materi si body dari metal ini itu sama seperti produsen dari LCT. Jadi LCT itu adalah salah satu brand ternama pembuat airsoft gun, terutama di AK ya. Dia menggunakan bahan-bahan yang sangat mirip sama aslinya atau real-nya. Bahkan ada yang bilang dia menggunakan bahan materi untuk si body unit airsoft gun itu menggunakan bahan asli dari dari senjata api teman-teman. Itu yang membuat dulu LCT sangat hype lah di kalangan airsofter Indonesia. Tapi gue nggak tahu kenapa sekarang LCT itu udah jarang ada di toko-toko gitu loh. Dan sekarang yang gantinya menurut gue ya GHK ini nih, ya kan? Ini tentunya kalian tahu lah dipakai di film Rambo. Tapi ternyata gue cukup terpatahkan nih tentang brand yang cukup ternama GHK ini. Ternyata ada saingannya yang cukup bisa menggoyangkan dia, yaitu inilah dari produk INL nih. Awalnya gue ragu, INL sama aja kayak produk-produk yang lain lah, yang asal bikin gitu kan. Ternyata itu pun juga dari temen gue ketika datang ke toko, dibilang dia emang pecinta AK, dibilang INL bagus om bahannya om, udah bener-bener mirip sama GHK dan LCT sekalipun. Dari bodinya, dari finishingnya itu sama dah bilang gitu kan. Ya bener, dan ternyata di sini juga ada INL nih. Setelah gue pegang, sama rasanya, sama ketika kita megang unit GHK nih, ya kan? Dan dia bisinya itu padat, tuh. Bukan seperti aluminium, tapi benar-benar besi yang kalau dipegang itu sama meninggalkan sidik jari, dan dia menggunakan popor nih, dan handguardnya terbuat dari real wood, kayu beneran, ya kan? Kelebihannya dengan GHK memang lebih ringan, ya kan? Yang ini lebih ringan ya. Gue nggak tahu apa karena ini GBBR, yang ini AEG, itu bisa mengaruhi beratnya juga. Tapi dari segi finishingnya, dari segi looks-nya itu sama-sama keren banget coy. Gitu. Sekarang kita bisa lihat dari deket deh. Yuk. Nah ini teman-teman, kita lihat dari dekat bodinya ya. Yang atas ini GHK, yang ini bawahnya ini INL. Tuh. Lihat dari finishingnya. Ini GHK. Warnanya bener-bener warna real lah. Tuh. Ngecap kan. Ini juga sama. Lihat nih materinya. Bukan seperti kayak model-model metal CNC gitu ya, atau aluminium loh. Kelihatan nggak sih, Put? Ya kan? Ini sengaja gue buka untuk cover dari si baterainya, karena ini AEG. Jadi biasalah di sini. Untuk AEG, unit AEG AK tuh di sini naruhnya. Ini nggak gue buka karena memang dia menggunakan model GBBR. Nah, tuh, kayu nih. Kayu GHK lebih terang dibanding yang INL. Tapi andaikan saja yang INL ada di sini, itu lebih keren lagi coy. Ini sih menurut gue lebih mendekati warna-warna kayu ya. Ini lebih dark lah dibanding yang si GHK. Dan sayangnya yang GHK ini bagian upper dari si handguardnya itu terbuat dari bahan plastik ini ya. Jadi bukan real wood. Ini kalau INL semuanya kayu coy. Tuh. Nah, ini adalah magazine dari si
GHK. Dan ini magazine dari si INL. Kalau dari segi magazine gue lebih suka yang GHK nih men. Ini bener-bener dari metal. Tuh, padat juga. Di pasangannya ini, dan ini pasangannya ini. Tuh. Ini akan lebih menjadi perfect kalau menurut gue ya pribadi. Si handguardnya pindah ke sini, ya kan? Dah, itu aja cukup. Dan ini jadi seperti ini, gitu. Tapi menurut gue keduanya cukup bagus. Maksudnya keduanya juga produk yang high quality lah ya. Ya kan, dari segi finishingnya, dari segi materialnya, pemilihannya itu bener-bener dipikirkan sehingga mendekati unit aslinya, gitu loh. Meskipun ini berbeda sistem, ini GBBR, ini apa namanya AEG. Udah ada di video gue sebelumnya tentang pada saat penembakan unit-unit ini teman-teman. Jadi hari ini gue nggak usah nembakin ya. Silakan cari videonya. Tuh, ini agak berat. Tapi ini looks-nya bener-bener kayak Iris teman-teman. Lu kalau lihat-lihat tentara-tentara yang menggunakan unit AK, warna kayunya begini gelap, nggak terang begini nih. Gitu. Dan ini semua sudah tersedia di toko ini. Silakan kontak aja bagi para kalian pencinta unit AK, ya. Ada nih di dua-duanya. Ini brand yang cukup keren. Bisa dijadiin koleksi, juga bisa dibuat main. Kalau gue sih punya brand-brand kayak begini, gue jadi koleksi coy. Karena mirip banget coy. Mirip banget sama aslinya. Gitu, sayang lah. Gitu, tapi kalau lu Sultan mah, buat main juga bisa. Gitu teman-teman. Oke, demikian dulu. Gue nggak usah terlalu detail ngejelasin AK, karena memang udah sering gue jelasin juga di channel ini. Silakan kontak toko buat belinya. Sampai jumpa di video berikutnya.